Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli shay'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Al-mukarramin wal muhtaramin wal ulama wal mu'minin segenap jajaran pengurusan yayasan Masjid Baitur Rahman, hadirin hadirat jemaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan sekaliannya sehingga kita dapat mengikuti sholat berjamaah masjid, sholat berjamaah maghrib, dan diteruskan dengan mengikuti akhir setiap malam Ahad. Dua kalinya dengan sholawat salam dan seindah-indahnya dan sebaik-baiknya semoga senantiasa tercurahkan dalam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Kalau kami panjang lebarkan, kalau kami akan bacakan secara sebagai berikut: satu pembukaan, kedua taklif, ketiga penutup. Marilah kita awali cara pada malam hari ini kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini dianggap sebagai dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berlanjut acara kedua yaitu taklif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Haji Abdullah Salam kepada beliau untuk menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bihi man ni'mah, kepada para bapak, kiai, para ustadz, segenap pengurus yayasan Masjid Baitur Rahman, para bapak dan saudara-saudara sekalian, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu, karena saat ini masih di dalam bulan Syawal, saya pribadi yang terlalu banyak berbicara di hadapan para bapak dan saudara-saudara sekalian, tentunya yang paling banyak salahnya adalah saya. Maka pada kesempatan ini saya mohon agungnya maaf adanya tutur kata yang kurang baik atau tingkah laku juga yang kurang berkenan. Maka di dalam hal ini adalah termasuk kekurangan saya pribadi. Maka dengan segala kerendahan hati saya mohon agungnya maaf kepada para bapak dan saudara-saudara sekalian, dan juga kepada segenap warga di sekitar masjid ini yang ikut mendengar apabila pengajian ini disampaikan. Maka atas kekurangan, kehilafan, atau mungkin ada perkataan saya yang mungkin tidak enak didengar, maka sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mohon agungnya maaf. Sedangkan bagi para bapak dan saudara-saudara sekalian, saya sudah memaafkan terlebih dahulu seandainya ada, tapi itu tidak ada. Yang ada adalah saya yang banyak salahnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan amal kita di dalam bulan Ramadan, juga di dalam bulan Syawal ini, semoga menjadi satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang mana kita dipilih oleh Allah, dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, kita dijadikan umat di akhir zaman. Karena di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika saya duduk berada di majelis yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian menurut penjelasan dari Sayyidina Umar. Faqala, lalu baginda Nabi bersabda, atadruna ayyul khalqu afdalu imanan? Apakah kamu tahu siapa dari makhluk Allah yang utama keimanannya? Qulna, maka para sahabat menjawab, al-malaikah,
makhluk Allah yang paling utama keimanannya adalah para malaikat. Baginda Nabi mengatakan, wa haqqun lahum bal ghairuhum. Dia bilang itu sudah barang tentu karena Allah selalu berhadapan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang saya maksud selain dari mereka. Waqulna, lalu para sahabat berkata lagi, al-anbiya. Baginda Nabi mengatakan, qala wa haqqun lahum bal ghairuhum. Dia bilang, ya para anbiya, bagaimana mereka tidak kuat imannya, tidak utama imannya, karena mereka adalah utusan Allah. Tapi yang saya maksud selain dari mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi bersabda, afdalul khalqi imanan. Orang yang paling utama keimanannya ialah qaumun fi aslabir rijal yu'minuna bi walam yarawni fahum afdalul khalqi imanan. Orang yang paling utama keimanannya ialah orang-orang yang saat ini masih belum terlahir. Mereka nantinya akan beriman sedangkan mereka tidak melihat aku. Mereka itulah orang yang paling utama keimanannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mendengar sabda Rasulullah ini, seorang sahabat yaitu Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu qala, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ada ahadun khairun minna? Apakah ada yang lebih utama, lebih baik dari kami ya Rasulullah? Karena kami aslamna ma'ak, Islam di tangan Anda, wajahadna ma'ak, dan kami berjuang bersama Anda. Qala, baginda Nabi menjawab, qaumun yakununa min ba'dikum. Orang yang lebih utama dari kalian keimanannya ialah kelompok orang yang bakal datang sesudah kalian. Artinya generasi berikutnya. Yu'minuna bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku sedangkan mereka tidak melihat aku, tidak bertemu dengan aku, katanya Rasulullah. Jadi kita bersyukur dijadikan oleh Allah umat di akhir zaman ini, yang dikatakan bahwa iman orang akhir zaman ini adalah sangat utama, karena kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah, kepada Allah. Kita bertanya, siapa yang menjadikan kita orang yang beriman? Disinilah para bapak dan saudara-saudara sekalian, jawabannya adalah karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib mensyukuri Islam dan iman yang kita yakini saat ini. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan orang yang beragama Islam dan beriman.
Ini adalah satu karunia yang agung dan yang tidak ada nilainya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmatil Islam wal iman ini. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga ada yang bertanya. Di sini dikatakan bahwa An bin Umar qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila, satu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh seseorang, ara'aita man amana bika wa lam yaraka wa saddaqaka. Dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana ada orang yang beriman kepada panjenengan sedangkan mereka tidak melihat panjenengan dan mereka yakin membenarkan apa yang panjenengan bawa. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudaraku. Ulaika ma'i, mereka nantinya akan bersama dengan aku. Tuba liman ra'ani wa amanabi, sungguh sangat berbahagia orang yang melihat aku lalu dia beriman kepadaku. Ini baginda Nabi ucapkan satu kali. Tuba liman ra'ani wa amanabi, sungguh sangat berbahagia orang yang melihatku lalu dia beriman kepadaku. Tuba. Lalu ini diucapkan oleh Rasulullah sebanyak 7 kali. Tuba, tumma tuba, tumma tuba, tumma tuba, tumma tuba, tumma tuba, tumma tuba, sampai 7 kali. Apa katanya Rasulullah? Liman lam yarani wa amanabi, bagi orang-orang yang tidak melihat aku tapi mereka beriman kepadaku. Bagi orang yang melihat Rasulullah lalu beriman, Rasulullah mengatakan 1 kali, tuba. Tapi bagi orang yang beriman yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, yang tidak pernah melihat Rasulullah, sampai 7 kali Rasulullah mengucapkannya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kita sangat beruntung dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quran, orang yang beriman ini benar-benar dibimbing oleh Allah, benar-benar selalu dinasihati oleh Allah, benar-benar selalu diharapkan untuk menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an kata ya ayyuhalladzina amanu, di dalam Al-Qur'an terdapat 89 kali kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan masalah iman ini adalah satu karunia yang agung dari Allah. Keutamaan umat Rasulullah, umat akhir zaman ini jauh dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu. Karena apa? Kalau Nabi terdahulu mereka hanya beriman kepada Allah
kepada rasul-rasul dan kitab yang telah turun di saat itu. Tetapi kita sebagai umat akhir zaman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah disebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi, telah beriman Rasul terhadap apa yang diturunkan kepadanya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman, kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Padahal kita nggak pernah tahu. Inilah satu rahasia karunia keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga beriman kepada Rasul-Rasul Allah semenjak Nabiullah Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Sedangkan mereka kita tidak bertemu semuanya. Inilah satu rahasia karunia agung yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini kalau kita mau merenung. Jadi Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada kita sekalian. Untung kita ini dijadikan oleh Allah umat akhir zaman dan diberi iman oleh Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, iman ini wajib kita pelihara. Sebab namanya iman kadang turun, kadang naik. Kadang berkurang, kadang bertambah. Kadang menguat, kadang melemah. Iman kita akan menjadi kuat apabila kita memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Yazidu bil ibadah. Iman kita akan bertambah kuat dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wayamqusu bil isyan. Tapi iman kita akan berkurang, akan melemah ketika kita melakukan perbuatan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita alhamdulillah, selain kita diwajibkan memelihara iman ini, karena ini adalah satu karunia yang sangat agung dari Allah, satu karunia yang tidak bisa dinilai dengan apapun, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan, kita tidak pernah ketemu Nabi Allah Adam, tidak pernah ketemu nabi-nabi yang lain, tidak pernah membaca kitab-kitab mereka. Tapi kenapa kita beriman? Ini tanda tanya yang harus kita jawab dengan apa? Disinilah bahwa kita ini diberi oleh Allah. Kita ini dipilih oleh Allah. Makhluk Allah yang namanya manusia di muka bumi ini sangat banyak. Tapi mengapa tidak semuanya beriman? Padahal yang jauh lebih pandai dari kita jauh lebih banyak. Nah, di sini rahasianya, mereka tidak dipilih oleh Allah, kita bersyukur.
kita dijadikan orang yang Islam dan orang yang mukmin. Harapan kita, iman dan Islam yang diberikan kepada kita oleh Allah ini mudah-mudahan kita semua ditakdirkan mati tetap membawa iman dan Islam. Orang yang diberi iman oleh Allah, orang yang termasuk orang mukmin, ini dikatakan bahwa setiap orang mukmin yang mampu menjaga konsekuensi keimanannya, maka mereka diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kabar gembira bagi orang yang beriman. Orang yang beriman adalah diberi oleh Allah rasa cinta. Cinta kepada siapa? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Cinta kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di surat Al-Maidah ayat 54. Jadi orang yang beriman ini selain saling mencintai antar sesama orang mukmin, maka dikatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin yang satu dengan yang lain adalah bersaudara seiman, seakidah, dan besok kita akan berkumpul dengan mereka. Yang kedua, al-izzah. Orang yang beriman mulia hidupnya. Bahkan kemuliaannya bukan hanya terbatas di dunia, tapi kemuliaannya akan berlanjut sampai di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin." Kemuliaan dan keagungan adalah milik Allah dan Rasulnya, dan kemuliaan itu juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Di surat Al-Munafiqun ayat ke-8. Yang ketiga, orang yang beriman akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang beriman pasti setiap menghadapi sesuatu masalah apapun larinya kepada Allah. Sebagaimana di setiap kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah dan juga mohon pertolongan Allah. Dan Allah berjanji akan menolong hambanya yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah hak atau wajib bagi kami, katanya Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Ini ada di surat Ar-Rum ayat 47. Para bapak dan saudara-saudara sekalian
yang dimuliakan oleh Allah, kita harus yakin apa yang ada di dalam diri kita semuanya dari Allah. Organ-organ tubuh kita ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya karena difungsikan oleh Allah. Mengapa bisa berfungsi? Allah masukkan di dalam jasad kita ruh. Dengan masuknya ruh, dengan adanya ruh itu, jasad ini hidup. Organ yang ada di dalam ini bekerja dengan baik. Tapi kalau roh itu sudah diambil oleh Allah, maka jasad ini sudah tidak dapat berbuat apa lagi. Semua organ yang ada di dalam diri kita akan berhenti total. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita harus yakin bahwa apapun yang ada, baik segala yang ada dalam diri kita, karunia Allah. Tergantung kita, akan kita manfaatkan karunia Allah ini untuk taat kepada Allah, atau nikmat Allah, karunia Allah ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melanggar aturan Allah. Itu tergantung kita. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal baik itu akan kembali kepada dirinya, maksudnya pahalanya akan diberikan utuh oleh Allah. Wa man asaa fa 'alaiha, demikian juga siapa orang yang berbuat tidak baik, melanggar aturan Allah, akan kembali kepada diri. Kenapa? Allah tidak zalim kepada hambanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang beriman akan selalu diberi rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman ablagu minar rahim. Sifat Ar-Rahman lebih luas, mencakup segala-galanya, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir, baik orang yang taat maupun orang yang bermaksiat. Semuanya masuk di dalam rahmat Allah. Makanya orang itu walaupun kafir sekalipun, tetap dia mendapatkan karunia dari Allah karena sifat rahmannya Allah. Lain dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini Allah yang dikhususkan. Kalau Ar-Rahman untuk semua makhluk, Ar-Rahim lil mu'minin. Sifat kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman. Dari kasih sayangnya Allah, kita ini hidup di dunia. Kalau kita masih muda, sehat. Begitu sudah mulai umur 40, 50 sudah mulai berkurang.
umur 60, 70 sudah segala ada di dalam diri kita. Sudah bukan untuk bersenang-senang tapi untuk perawatan. Karena sebentar sakit, sebentar sakit, sebentar sakit. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, kenapa kok orang hidup ini oleh Allah diberi kadang-kadang sakit, diberi susah, diberi kerepotan oleh Allah? Apa tujuannya? Disinilah rahasia sifat rahimnya Allah. Karena apa? Untuk mengurangi dosa kita. Dosa kita yang banyak itu dikurangi oleh Allah dengan sebab kita diberi sakit, diberi susah, diberi ujian, diberi repot oleh Allah, diberi kadang-kadang kesulitan. Ini semua karena kasih sayang Allah. Tapi jarang kita yang menyadari. Coba bayangkan seandainya seperti saya, kalau sudah tua begini masih dikasih sehat oleh Allah seperti umur 30 tahun. Kira-kira maksiatnya jalan terus apa enggak? Tapi kalau sudah tua begini masih mau macam-macam seperti dulu. Sudah tidak ada kemampuan, jalan saja sudah sulit. Nah, ini semua dikurangi sedikit demi sedikit oleh Allah. Diharapkan kita sadar. Diberi sakit oleh Allah supaya kita bisa merasakan, memikirkan bahwa sehat itu dulu adalah karunia Allah. Mata kita ke dulu terang, sekarang harus pakai sambungan. Kita supaya sadar bahwa mata ini juga diberi terang adalah karunia Allah. Kenapa dikurangi? Supaya kita sadar. Dengan kita diberi sakit dikurangi, itu maksud Allah supaya di akhirat nanti orang-orang yang beriman ini sedikit urusannya karena Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman dipastikan hakul yakin pasti masuk ke surganya Allah. Walaupun prosesnya panjang, tergantung keadaan hidup kita ini bagaimana. Lakon hidup kita ini bagaimana, itulah nanti yang mempengaruhi nasib kita di akhirat. Tinggal kita mau bagaimana. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, bagi orang yang beriman, Allah berikan apa? Al-maghfirah. Kalau orang yang kafir itu ditutup oleh Allah. Tidak ada pintu taubat. Kecuali dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Orang musyrik juga demikian. Tapi bagi orang yang beriman, Allah tidak pernah tutup pintu taubat. Seberapa banyak dosanya, kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mampu mengampuni semua dosa. Sifat pengampun Allah jauh lebih agung dari dosa semua makhluk yang ada di dunia ini. Orang mukmin selagi mau bertobat, Allah sambut taubatnya, Allah terima taubatnya.
Oleh karena itu mari kita sadari kita sudah lama hidup di dunia. Coba satu saat Bapak pegang potlot, ambil buku, coba hitung-hitung ibadah kita yang hanya sekian itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Waktu-waktu kita yang kita gunakan untuk ibadah, coba oret-oret dibanding dengan waktu kita yang kita buat hal yang lain. Maka akan jauh bedanya. Nah, itulah kita harus sadar. Kita harus bisa berkaca diri dan berusaha untuk taubat, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Yang keenam, bagi orang yang beriman, selain itu masih ada Allah berikan satu orang diberi hak sepenuhnya oleh Allah untuk menolong hamba-hambanya yang beriman. Siapa? Syafa'atul uzma, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita senang baca Al-Quran. Al-Quran diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kita berpuasa, puasa juga diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kita senang kepada orang alim ulama, kepada para sholihin, itu diberi hak oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Oleh karena itu marilah kita dekat dengan orang yang ketika kita bertemu dengan orang itu, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tahu bagaimana orang itu, ketika kita bertemu, di saat kita memandang orang itu, hati kita kemana? Kalau kita ingat kepada Allah, orang yang di depan kita itu adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah kaca bagi orang mukmin yang lain. Waktu para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan yang kuat, dan mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya dari di dunia ini sampai besok di akhirat. Kita minta tetap menjadi hamba Allah, mati kita tetap membawa iman dan Islam, dan mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sudah lama pray, mungkin ayah dan ibu kita nunggu, yang biasanya malam minggu mendapat kiriman Fatihah. Dalam berapa minggu mereka menunggu tapi tidak datang. Untung-untung kalau anaknya yang di rumah masih ingat. Tapi kalau ingatnya cuma tiap malam minggu, berarti orang tua kita tiap malam minggu juga menunggu. Mari kita merenung sejenak, kita mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah.
Semoga ayah dan ibu kita yang masih hidup diberi kesehatan, diberi keberkahan umur oleh Allah. Semoga selalu mendoakan kita. Yang sudah berada di alam barzakh sana, semoga diluaskan kuburnya, semoga diterangkan kuburnya, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, dan besok dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Ketika di mahsyar, mudah-mudahan kita bersama berada di belakang panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keringanan dihisab. Demikian juga kedua orang tua kita. Semoga Allah muliakan ayah dan ibu kita. Semoga Allah sayangi ayah dan ibu kita sebagaimana ayah dan ibu kita menyayangi kita di waktu kita masih kecil. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ya, kenapa? Yang kedua, mari kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita seiman yang sudah lama berada di alam barzakh. Mudah-mudahan mereka tidak dilupakan oleh keluarganya. Bagi yang dilupakan oleh keluarganya, kita mari urun mereka saudara kita. Kita mohon kepada Allah supaya mereka juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah mohon kepada Allah untuk diri kita masing-masing. Kita sadar kita banyak salah, kita sadar kita banyak dosa, kita sadar kita banyak melanggar. Kita mohon ampunan Allah. Demikian juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dijadikan orang yang diselamatkan oleh Allah, diselamatkan di kehidupan di dunia ini, dan mudah-mudahan diselamatkan juga di akhirat nanti dengan mendapat rahmah, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kita membaca Asmaul Husna. Apa hajat dari para bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirkan di dalam membaca Asmaul Husna ini. Semoga hajat-hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar,
Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Mufsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.